Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan berbagi konten tentang 13 hal yang dilakukan oleh orang sukses. Ini Pak B belajar dari beberapa buku, belajar dari beberapa media, belajar dari beberapa konten-konten yang ada di buku. Jadi dicarikan 13 hal yang dilakukan oleh orang sukses. Kalau mau sukses tirulah, kan seperti itu. Tapi jangan lupa tagline Pak B, sukses itu berpola dan gagal itu berpola. Wujudkan kehidupan sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Ini masih seputar keuangan, karena memang keuangan itu sudah menjadikan hal yang tabu di perjalanan, tapi harus menjadikan hal yang menjadi salah satu bencana kehidupan rumah tangga atau di kehidupan ini ketika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Oke, kita mulai. Tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar gak gagal paham. Serap ilmunya, terus lakukan, tiru yang baik. Sukses tinggal menunggu waktu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share, serta tekan tombol lonceng agar mendapatkan konten-konten seputar keuangan dan investasi dari Pak B. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah 13 hal yang dilakukan oleh orang sukses. 1. Membuat tujuan yang spesifik dan dapat direalisasikan. Tujuan itu spesifik. Misalnya contoh, saya mau membeli mobil. Harga berapa, merek apa, tahun kapan, di mana, itu harus spesifik dan harus direalisasikan. Mampu atau enggak. Kalau misalnya harga 200 juta, oh saya bisa mampu dalam waktu sekitar 40 bulan. Berarti 40 bulan itu kalau dibagi 12 sekitar 3 tahun 4 bulan. Berarti 3 tahun 4 bulan fokus untuk membeli mobil yang harganya 200 juta. Akan beli di sini, mereknya ini, warnanya ini, dengan harga segini, cara membayarnya cash dengan mulai dari hari ini sampai 3,4 bulan, 3 tahun 4 bulan kemudian nanti akan dapat. Itu namanya membuat tujuan yang seperti dan dapat direalisasikan. Jangan membuat tujuan yang tidak bisa direalisasikan. Contohnya saya mau membeli helikopter gitu kan, kasih cuma 5 juta mau beli helikopter, ya bisa helikopter mainan kan seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah membuat daftar yang harus dikerjakan dan mengevaluasinya. Itu kebiasaan sukses begitu. Jadi membuat daftar rencana ini nanti dievaluasi mana yang bisa dilakukan, mana yang belum. Kalau yang belum apa hambatannya, yang sudah bagaimana hasilnya. Itu adalah kebiasaan atau yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Yang ketiga, selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, agar kita tetap sehat jasmani rohani, tenang, hidupnya tenang, bahagia, dan nanti sehat. Sehat juga dalam secara fisik, bisa jalan-jalan, goes, terus bisa jogging, senam, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga agar kita tetap sehat. Karena sehat itu murah, yang masalah sakit. Oke, yang keempat, mencintai kebiasaan membaca buku tiap hari. Jadi sering membaca buku, membaca konten yang positif. Misalnya melihat konten seperti ini untuk yang menginspirasi. Jangan membaca orang. Membaca orang itu yang dibaca jelek-jeleknya, nanti jadinya iri, dengki, dan juga ghibah. Membaca buku, tiap hari membaca buku. Bahkan orang-orang terkenal itu tiap hari menyisakan untuk membaca buku, untuk merefresh otak, untuk mendapatkan ide-ide cemerlang, untuk meningkatkan mungkin bisnisnya, kemampuan bisnisnya, kemampuan negosiasinya, kemampuan investasi, dan sebagainya. Oke, yang kelima adalah merupakan pekerja keras. Pertama itu memang harus kerja keras, rajin, tekun. Setelah itu nanti berapa? Nanti kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Itu lanjutannya, tapi dia tetap pekerja keras. Ya, jadi pekerja keras, pantang menyerah, pantang pulang sebelum sukses, pantang pulang sebelum berhasil, pantang pulang merantau sebelum sukses, dan sebagainya. Namanya pekerja keras. Yang keenam, memprioritaskan kehidupan bersama keluarga. Nanti quality time. Jadi kehidupan tidak melulu hilang di belantara kehidupan untuk mencari uang, bukan, tapi juga untuk keluarga juga.
karena keluarga juga akan mendoakan, akan mensupport kita untuk sukses. Yang ketujuh adalah menghargai waktu. Jadi menghabiskan waktu dengan bijak. Jadi kalau pertama ditulis ini harus ini harus ini membuat ini membuat ini, biar apa waktunya 24 jam itu benar-benar bermanfaat. Benar-benar bermanfaat sesuai dengan yang kita inginkan. Agar apa? Agar orang menjadi sukses. Karena orang sukses, orang gagal, orang miskin, orang kaya, orang bahagia, orang sengsara, waktunya sama 24 jam. Tapi kalau orang sukses bisa menggunakan waktu karena mempekerjakan orang lain sehingga waktunya bisa berlipat-lipat. Ya, sebuah perusahaan yang dipunyai seseorang dengan karyawan 10 dengan kerjanya 8 jam, berarti dia sudah punya waktu 80 jam plus waktunya dia. Oke. Yang ke-8 adalah tidak membelanjakan uang lebih besar daripada pendapatan. Ini prinsip di keuangan seperti itu. Orang sukses juga sama, tidak membelanjakan lebih besar daripada pendapatan. Nanti jatuhnya akan hutang. Jatuhnya akan tekor. Tidak untuk gengsi, tidak. Karena ini adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ke-9, tidak menghabiskan waktu untuk nonton TV. Nonton TV nggak boleh, tapi jangan nonton yang sinetron, nonton hal-hal yang tidak berguna. Nonton yang akan jadi toksik di otak kita, toksik yang tidak memberi semangat dalam kehidupan, tapi lah toksik. Ya, nonton boleh, tapi jangan menghabiskan nonton seperti itu. Nonton kartun misalnya satu hari 5 jam, kalau 1 tahun udah berapa jam? Kalau 36, kalau 300 hari saja sudah 1.500 jam nonton kartun. Apakah rupanya nggak seperti kartun? Nah, padahal harusnya bekerja. Coba digunakan konversikan menjadi uang, kan luar biasa. Oke, yang ke-10, tidak mengikuti arus atau berani melawan arus. Nah, karena ikan yang sukses itu kan yang berani melawan arusnya kan hidup. Maksudnya tapi harus yang bagus, kan seperti itu ya. Lainnya nggak belajar, kita belajar sendiri. Lainnya nggak berinvestasi, kita investasi sendiri. Lainnya nggak mau bisnis, kita bisnis sendiri. Lainnya hanya kerja saja, kita kerja sampingan sendiri. Dan lain sebagainya. Kita berani melawan arus. Itulah tanda orang atau orang yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Yang ke-11 adalah tidak melewatkan setiap kesempatan yang datang. Karena kesempatan hanya datang sekali. Kalau kesempatan datang 2 kali pasti berbeda. Kesempatan datang karena orang yang sukses adalah orang yang siap dan orang yang sudah siap dan kesempatannya datang. Ketika kesempatan datang sudah siap. Ketika kesempatan datang diambil. Kesempatan yang lain nggak berani diambil. Yang dilakukan oleh orang sukses. Kita simak banyak sekali tentang orang-orang itu. Jadi dulu dianggap gila, dulu dianggap tidak mungkin, dulu dianggap itu hal yang contoh aja mungkin ya. Dulu kan air kemasan itu kan adalah hal yang kalau dia pada waktu dulunya kan mungkin diremehkan. Alah apa wong air juga banyak sekali. Hari ini orang akan lebih percaya dengan minum air kemasan. Kan seperti itu. Ya. Yang ke-12 tidak berfokus sepenuhnya pada uang. Jadi tidak berfokus pada uang tuh tidak, tapi ada yang misalnya kita bekerja ya memang untuk cari uang, tapi selain cari uang juga untuk menumbuhkan cara berpikir, cara berperilaku, cara kita untuk mengembangkan diri. Jadi adalah bekerja adalah ajang dalam belajar. Walaupun gajinya itu tidak begitu naik, tapi pembelajaran buat kita untuk masa yang akan datang lebih bagus. Tidak fokus tapi nanti uang akan mengikuti. Jadi kalau uang udah banyak digulungkan, diinvestasikan, nanti uang itu akan bekerja untuk kita. Yang terakhir, tidak pernah menyerah untuk sebuah kegagalan. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah belajar. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah belajar. Jadi belajar dan sukses, belajar dan sukses. Kalau sukses enggak sombong, kalau gagal tidak patah semangat dan tidak rendah diri. Itu adalah 13 hal yang dilakukan oleh orang sukses. Masih banyak hal lagi, tapi itu 13 yang disarikan oleh Pak B. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi.
karena subscribe adalah gratis. Semoga bermanfaat. See you next time.